Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 12, bab senyawa karbon. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang alkanon atau keton. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah rumus struktur senyawa 4 etil 5 metil 3 heptanon adalah titik-titik. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan dari soal ini, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel. Jika kita memiliki soal semacam ini atau sejenis ini, maka di sini yang perlu kita perhatikan bahwa kita diminta mengubah senyawa dengan nama yang tertera seperti pada soal berikut ini menjadi rumus strukturnya atau rumus rangkanya. Nah, di sini kita punya senyawanya 4 etil, 5 metil, 3 heptanon, di mana ini tergolong sebagai senyawaan karbon. Nah, senyawaan karbon ini merupakan senyawaan yang paling melimpah keberadaannya di alam, di mana senyawaan karbon ini ditandai oleh yang namanya gugus fungsi. Jadi, senyawaan karbon ini memiliki kekhasan yaitu berupa gugus fungsi yang menandai dari senyawa tersebut. Apa itu gugus fungsi? Gugus fungsi ini merupakan gugus yang menentukan sifat fisika ataupun sifat kimia dari senyawa karbon tersebut. Nah, berdasarkan gugus fungsinya di sini, senyawa karbon itu ada 8 jenisnya. Yang pertama yaitu alkena. Di sini tergolong sebagai senyawaan karbon dengan gugus fungsi ikatan rangkap 2 pada atom karbon rantai utamanya. Di mana di sini alkena ini selain juga gugus fungsinya bisa dikenali dari namanya yang berakhiran ena pada rantai utamanya. Jadi pada rantai utamanya berakhiran ena. Yang kedua yaitu alkuna. Ini gugus fungsinya merupakan ikatan karbon rangkap 3 pada karbon rantai utamanya dengan akhiran una. Jadi kalau ada nama senyawa karbon akhirannya ena, itu alkena, akhirannya una, itu adalah golongan alkuna. Jadi kan kalau kayak gini kan kita hanya bisa melihat akhiran. Akhiran itu berarti yang paling akhir. Nah, di sini akhirannya on. On itu apa? Nanti kita cek di sini. Gugus karbon ketiga yaitu alkohol atau alkanol. Alkanol ini disebut juga alkohol. Alkohol ini gugus fungsinya adalah OH, di mana akhirannya berakhiran ol. Yang keempat itu adalah alkoksi alkana atau kita sebut juga dengan nama ether, dikenal juga dengan nama ether. Di sini dia memiliki gugus fungsi berupa O yang berada di tengah-tengah rantai utamanya. Kalau yang lain tadi akhiran, kalau di sini akhirannya di depan rantai utamanya. Akhirannya digunakan di nama alkil, kemudian akhirannya jadi oksi, kemudian di sini dilanjutkan dengan nama rantai utama. Jadi kalau metil jadi metoksi, etil jadi etoksi, kemudian rantai utamanya apa. Ini nanti pembahasannya jauh lebih lengkap ketika kita bahas pada proses tata nama. Yang kelima adalah alkanal atau aldehida. Ini gugus fungsinya adalah COH, di mana akhirannya dikenal dengan al.
Jadi kalau dia propana jadi propanal. Nah, itu adalah golongan alkanal atau aldehid. Nomor 6 itu ada alkanon atau keton. Nah, ini gugus fungsinya CO. Jadi ini rantai, ini bisa cabang atau kebalikannya, ini cabang, ini rantai utama. Nah, di sini akhirannya on. Nah, on. Nah, di atas on berarti ketahuan bahwa atas ini merupakan golongan alkanon atau keton berdasarkan namanya. Lanjut dulu, nomor 7. Ini adalah golongan asam alkanoat atau asam karboksilat. Gugus fungsinya adalah COOH, di mana akhirannya ini depannya ada kata asam dan akhirannya diakhiri dengan kata oat. Jadi misalkan karbonnya 3, homolognya 3, propana berarti asam propanoat. Nah, itu adalah contoh asam alkanoat atau karboksilat. Yang terakhir 8 adalah alkil alkanoat atau ester. Nah, ini gugus fungsinya adalah COOR. R aksen ini adalah alkil. Jadi U-nya mengikat alkil. Nah, ini tata namanya hampir mirip dengan alkoksi alkana atau ether, yaitu alkil, kemudian akhirannya oat, akhiran rantai utamanya oat. Nah, depannya rantai utama nama alkil. Misalkan propana dari homolognya berarti nanti nama alkilnya apa? Alkil propanoat. Nanti kalau dia punya alkil apa? Metil propanoat. Nah, jadi sini propanoat, sini metil, berarti metil propanoat. Nah, ini adalah 8 gugus fungsi dari jenis-jenis senyawaan karbon. Dari pembahasan gugus fungsi kita ketahui bahwa senyawa ini adalah golongan alkanon atau keton. Nah, sekarang bagaimana caranya merubah nama senyawa alkanon atau keton ini menjadi rumus strukturnya atau rumus rangka. Nah, sebelum ke situ, yang kedua saya akan coba mengingatkan kembali tentang langkah-langkah penamaan dari senyawa karbon. Nah, langkah-langkah pemberian nama senyawa karbon yaitu yang pertama menentukan rantai utama. Rantai utama yaitu rantai karbon terpanjang, maka carilah kemungkinan dari rantai karbon paling panjang. Nah, kalau pada nama diketahui nama rantai karbon ini letaknya paling akhir. Nah, paling akhir ini adalah nama rantai utamanya. Jadi kalau di soal kita punya 3 heptanon. Nah, ini sudah akhiran. Tadi sudah ketemu akhirannya keton. Nah, heptan. Nah, ini berasal dari kata atau deret homolog heptana. Nah, heptana ini adalah rantai utamanya. Heptana ini hepta, ini 7 atom karbon. Jadi rantai utama dari soal tadi ketemu adalah 7 atom karbon. Nah, ini nomor 3 ini apa? Ini nomor 3 ini punyanya akhiran. Jadi alkanon, gugus alkanonnya terletak di atom C nomor 3 pada atom C rantai utama. Nah, sudah ketemu rantai utama. Jadi yang kedua memberikan nomor. Penomoran dimulai dari ujung yang terdekat dengan alkil atau cabang. Ini untuk hidrokarbon, tapi untuk senyawa karbon ini diganti, ya, diganti bukan dengan alkil tapi diganti dengan yang terdekat dengan gugus fungsi. Jadi gugus fungsi itu harus memiliki nomor paling kecil. Jadi penomoran gugus fungsi itu harus memiliki nomor paling kecil.
Contohnya di sini misalkan ujung kiri, ujung kanan. Nah, di sini ada alkil pada atom C nomor 2 misalkan. Nah, di sini pada nomor 2 ada gugus fungsi. Nah, maka penomeran harus kita mulai dari kanan. Nah, karena kalau dari kiri maka gugus fungsinya dapat nomor paling besar. Maka harus mulai dari kanan. Gugus fungsi harus memiliki nomor paling kecil. Kalau kemarin pada hidrokarbon kita mulai dari yang paling dekat dengan cabang, tapi tidak berlaku untuk nyawa karbon dengan gugus fungsi. Itu untuk penomeran. Selanjutnya yaitu penulisan nama. Penulisan nama alkil dilakukan sesuai urutan alfabet. Nah, jadi alkil itu kan nulisnya ada di depan. Jadi penulisan nama itu diawali dengan nomor alkil atau lokasi alkil, kemudian nama alkil. Nah, tadi pada soal kan ada 4 etil, berarti kan tadi ada 4 etil. Nah, berarti etilnya terletak pada atom C nomor 4 di gugus utamanya. Nah, selanjutnya, jika pada senyawa tersebut terdapat alkil yang keberadaannya lebih dari 1, maka gunakan awalan. Jadi, misalkan di sini ada pada senyawa tersebut punya metil dan metilnya ada 2, maka di sini ada awalan. Kalau metilnya ada 2, maka ada awalan di. Kalau metilnya ada 3 berarti tri dan seterusnya. Jadi kalau metilnya ada 4 ada tetra. Nah, jangan lupa kalau di berarti ada A, ada B di metil. Kalau 3 berarti A, ada B, ada C, tri metil. A, B, C ini adalah nomor atau letak cabang metil pada gugus utamanya. Nah, seperti itu. Nah, jika alkilnya berbeda, seperti pada soal 4 etil, 5 metil. Nah, ini penulisan nama alkil dilakukan sesuai urutan alfabet. Nah, ini E, ini M. Nah, maka E ditulis terlebih dahulu, M mengikuti. Jadi alkilnya harus ditulis sesuai urutan alfabet. Kalau ada 1 ya cukup 1, tapi kalau di sini ada 2 ya beri awalan. Nah, seperti itu. Itu adalah langkah-langkah atau aturan tata nama pemberian tata nama senyawa karbon menurut aturan UPEC. Nah, sekarang kita kembali pada soal. Nah, berdasarkan tadi ketika kita membahas langkah-langkah penamaan senyawa karbon, sudah sedikit banyak kita bahas terkait dengan soal ini, yaitu 4 etil, 5 metil, 3 heptanon. Berarti kita identifikasi di sini dia punya alkil yang pertama berupa etil. Etil ini berasal dari deret homolog etana, berarti atom C-nya 2. Kalau etana kan etana ini C2H6. Karena jadi alkil buat ikatan rantai utama, maka hanya bilangan 1 akan menjadi C2H5. Ini alkil dimana dia terletak pada atom karbon nomor 4. Nah, kemudian yang kedua, lanjut ke ternyata ada alkil juga berupa metil. Metil ini berasal dari deret homolog metana, yaitu CH4. Sehingga CH4 hanya akan hilang 1 untuk agar bisa terikat ke gugus utama, berarti akan jadi CH3. Nah, ini ketinggalan tadi CH3, sehingga ini adalah gugus alkilnya untuk metil. Rumusnya dia terletak di nomor 5, yaitu terletak pada atom karbon nomor 5. Kemudian ini 3 heptanon. Nah, 3 ini punya siapa? Punyanya non. Non itu siapa tadi? Gugus fungsi. Gugus fungsinya akhirannya on. On ini adalah keton atau alkanon. Alkanon ini rumusnya tadi gugus fungsinya CO. Nah, ini gugus fungsinya untuk
alkanon, di mana dia terletak pada atom C nomor 3. Kemudian yang terakhir adalah rantai utama berupa hepta. Ini berasal dari deret homolog heptana, yaitu 7 atom karbon. Nah, sudah kita identifikasi part-part atau bagian-bagiannya. Sekarang kita tinggal menuliskan atau merubahnya menjadi rumus struktur atau rumus rangka. Caranya yaitu mengikuti tata nama tadi. Yang pertama tadi adalah penulisan rantai utama. Kemudian yang kedua penomoran. Yang ketiga adalah penulisan alkil. Nah, ikuti aja, berarti rantai utama tadi, rantai utamanya kita ada 7, berarti gambar C7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian sudah selesai. Kemudian penomoran mulai saja bebas, misalkan dari sini, dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sudah 7. Setelah nomor selesai ke alkil. Nah, ini selesai, berarti alkil itu tadi kita punya di nomor 4 ada etil, yaitu C2H5. Kemudian di nomor 5 ada metil. Ada metil, ini berarti CH3. Kemudian di nomor 3 ada gugus fungsi keton. Nah, masuk semua kan? 4 metil, 4 etil, 5 metil, 3 heptanon. Selanjutnya langkah terakhir kita sempurnakan dengan menuliskan atom H-nya. Atom C nomor 1 dipakai 1 tangannya, berarti hanya 3. C nomor 2 dipakai 2 tangannya, berarti hanya 2. Ini dipakai 1, 2, 3, 4, berarti tidak punya H. Ini dipakai 1, 2, 3, hanya 1. Ini dipakai 1, 2, 3, hanya 1. Dipakai 2, hanya 2. Ini dipakai 1, hanya 3. Jadi rumus rangka dari 4 etil, 5 metil, 3 heptanon. Nah, ini adalah rumus rangkanya atau rumus strukturnya. Bagaimana? Mudah kan? Jika masih ada pertanyaan, nanti bisa tuliskan di kolom komentar. Demikian pembahasan untuk soal tata nama alkanon atau keton. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.